Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Bigeluwisa dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 35. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Yang pertama adalah dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat dari glikolisis akan menuju tahap berikutnya, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Tahap dekarboksilasi oksidatif merupakan tahap penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Tahap dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria. Tahap ini dimulai dari molekul pirufat yang dihasilkan tahap glikolisis memiliki 3 atom karbon, nantinya akan mengalami pelepasan 1 atom karbon untuk membentuk asetil, di mana asetil memiliki 2 atom karbon. 1 atom karbon yang dilepas akan membentuk CO2. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif juga mengalami proses oksidasi, artinya pelepasan elektron yang nantinya akan ditangkap oleh NAD+ untuk membentuk NADH. Dari tahap dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan asetil, di mana asetil tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs, dikarenakan pada asetil ini tidak dapat menembus membran mitokondria. Sehingga asetil membutuhkan yang namanya CoA atau koenzim A, yang merupakan turunan dari vitamin B. Di mana CoA digunakan sebagai tanda pengenal untuk menembus mitokondria, dikarenakan di matriks mitokondria bersifat semi-permeabel, yang artinya tidak sembarangan menerima molekul asing. Maka dari itu, penambahan CoA pada dekarboksilasi nantinya akan berikatan dengan asetil dan membentuk asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA dapat menembus membran mitokondria dan berlanjut ke tahap siklus Krebs. Karena pirufat yang dihasilkan dari glikolisis sebanyak 2 buah, maka hasil dari tahap dekarboksilasi oksidatif yaitu 2 buah NADH, 2 CO2, dan 2 buah asetil-CoA. Yang kedua yaitu siklus Krebs. Asetil-CoA hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan masuk ke tahapan selanjutnya yang dikenal dengan siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang terjadi di matriks mitokondria. Prosesnya yaitu asetil-CoA hasil oksidasi asam pirufat, kemudian asam asetil-CoA akan menempelkan gugus asetil karbonnya pada suatu senyawa yang disebut dengan oksaloasetat, di mana oksaloasetat ini mempunyai atom karbon sebanyak 4. Sementara asetil-CoA memiliki atom karbon sebanyak 2. Jadi, akan membentuk senyawa pertama yaitu asam sitrat yang memiliki atom karbon sebanyak 6. Hasil penempelan dari asetil-CoA ke oksaloasetat menjadi asam sitrat ini merupakan senyawa pertama yang terbentuk dari siklus Krebs, sehingga siklus Krebs dapat dikatakan sebagai siklus asam sitrat. Selanjutnya, asam sitrat akan dikonveksi ke isomernya dengan cara melepas air atau molekul H2O untuk membentuk cis-akonitat yang dibantu oleh enzim akonitase. Setelah itu, cis-akonitat akan menangkap air atau molekul H2O untuk membentuk isositrat. Selanjutnya, isositrat akan mengalami oksidasi. Bila mengalami oksidasi, artinya dia kehilangan elektron. Lalu, elektronnya akan ditangkap oleh NAD+. Kemudian, NAD+ yang menangkap elektron akan membentuk NADH. Isositrat selain mengalami oksidasi juga mengalami kehilangan 1 atom karbon. Jadi, 1 atom karbon itu lepas dan karbon yang lepas akan membentuk CO2.
Pada proses ini dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Lalu, senyawa yang baru terbentuk dari pelepasan karbon juga oksidasi dari isositrat namanya adalah alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat atom C-nya ada 5. Kemudian, alfa-ketoglutarat akan mengalami oksidasi atau melepas elektronnya, yaitu seperti biasa ditangkap oleh NAD+ untuk membentuk NADH. Selain mengalami oksidasi, alfa-ketoglutarat juga kehilangan satu atom karbonnya dan akan membentuk CO2 lagi. Pada proses ini dibantu oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian, alfa-ketoglutarat akan membentuk suksinil-CoA karena sudah mengalami oksidasi dan kehilangan satu atom karbonnya. Artinya, suksinil-CoA memiliki atom karbon sebanyak 4. Kemudian, suksinil-CoA akan melepaskan koenzim A-nya dan menggantikannya dengan gugus fosfat. Tetapi, gugus fosfatnya akan ditransferkan ke GDP atau guanosin difosfat untuk membentuk GTP atau guanosin trifosfat. Jadi, GTP sama dengan ATP atau adenosin trifosfat, yaitu molekul yang memiliki energi atau molekul yang berfungsi menyimpan energi. Jadi, GTP akan melepaskan atom fosfatnya, kemudian akan ditangkap oleh ADP membentuk ATP, sehingga berubah dari suksinil-CoA menjadi suksinat. Proses ini dibantu oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Kemudian, suksinat akan mengalami oksidasi, yaitu kehilangan elektron, tapi berbeda dengan lainnya, yaitu yang menangkap bukan NAD, tetapi FAD+ untuk membentuk FADH2. Proses ini dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Kemudian, bentuk barunya adalah fumarat. Fumarat akan mengalami perubahan menjadi malat, sehingga ikatannya stabil dengan cara menambahkan air atau molekul H2O dan akan berubah menjadi molekul baru yang bernama malat. Proses ini dibantu oleh enzim fumarase. Malat akan mengalami regenerasi untuk membentuk oksaloasetat. Jadi, dari malat ke oksaloasetat terjadi regenerasi atau pembentukan kembali oksaloasetat. Malat juga mengalami oksidasi, artinya kehilangan elektron, dan elektronnya akan ditangkap oleh NAD+. Jadi, di sini akan terjadi pembentukan NADH. Proses ini dibantu oleh enzim malat dehidrogenase. Kemudian, malat yang diregenerasi menjadi oksaloasetat akan ditempeli gugus asetil karbon dan asetil-CoA untuk membentuk asam sitrat kembali. Proses ini dibantu oleh enzim sitrat sintetase. Maka siklus Krebs akan terus berulang. Hasilnya dari siklus Krebs yaitu karena ada 2 asetil-CoA, maka akan menghasilkan 6 buah NADH, 2 buah FADH, 4 CO2, dan 2 buah ATP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.